Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alizamul Imam, NIM 23201110112 dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, program studi Hukum Keluarga Islam. Dalam video kali ini, saya akan menjawab ujian tengah semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah yang diampu oleh Bapak Labib Nubai, MSI. Dalam jawaban kali ini, semoga bisa bermanfaat serta menggambarkan pemahaman saya terhadap materi perkuliahan ini. Pada kasus yang pertama, menceritakan tentang pasangan muda Haidar dan Nabila yang punya impian besar untuk memiliki rumah sendiri setelah menikah. Setelah mereka berdua melakukan survei, mereka menemukan rumah impian di daerah Mejobo dengan harga 500 juta. Tetapi mereka baru mempunyai tabungan 100 juta. Karena belum cukup untuk membeli tunai, mereka akhirnya datang ke Bank Syariah Indonesia atau yang biasanya disebut BSI untuk mencari pembiayaan yang halal dan bebas dengan riba. Nah, dalam kasus ini, akad yang paling tepat digunakan adalah akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah yang dimana bank dan nasabah membeli barang atau aset yang dibutuhkan nasabah, seperti halnya tadi ini rumah, kemudian menjualnya kepada dengan harga pokok plus margin keuntungan yang disepakati bersama. Pembayaran bisa dilakukan secara angsuran dalam jangka waktu tertentu. Jadi, bedanya sama bank konvensional, nasabah dikasih uang pinjaman dan harus mengembalikannya plus bunga. Sedangkan di dalam sistem murabahah, nasabah tidak menerima uang, tetapi menerima barang yang dibeli oleh bank terlebih dahulu. Keuntungan yang diambil bank bukan bunga, tetapi margin jual beli yang halal karena bersumber dari transaksi, bukan dari pinjaman uang. Nah, kalau dari sisi hukum Islamnya, akad murabahah diperbolehkan berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 4 tahun 2000 yang menjelaskan bahwa jual beli murabahah sah selama harga pokok dan margin dijelaskan dengan transparan dan tidak mengandung unsur riba. Dasar hukumnya sudah jelas ya, sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, dengan akad ini, Haidar dan Nabila bisa memiliki rumah secara bertahap dengan cara yang halal, adil, dan bebas dari praktik riba. Jadi, murabahah bukan cuma bentuk transaksi jual beli biasa, akan tetapi juga bentuk penerapan prinsip kejujuran, keadilan, dan di dalam ekonomi Islam. Selanjutnya, di soal kedua ini saya akan membahas tentang fungsi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi serta bagaimana cara bank syariah mendapatkan keuntungan tanpa melanggar prinsip Islam. Secara umum, fungsi utama perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi atau perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Nah, pada bank syariah, fungsi ini dijalankan dengan prinsip syariah Islam. Artinya, seluruh kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dilakukan berdasarkan akad-akad yang halal dan adil. Contohnya, ketika masyarakat menyimpan uang di bank syariah melalui akad wadiah atau akad mudharabah, dana itu akan dikelola dan disalurkan ke pihak lain yang membutuhkan pembiayaan, misalnya melalui akad mudharabah, musyarakah, atau ijarah. Bedanya, sistem ini tidak menggunakan bunga, tapi menggunakan mekanisme bagi hasil, margin keuntungan, dan ujroh. Jadi, sumber keuntungan bank syariah itu ada beberapa, yaitu yang pertama bagi hasil yang diperoleh dari kerjasama usaha seperti akad mudharabah dan musyarakah. Yang kedua, margin keuntungan dari transaksi jual beli seperti murabahah.
yang sudah diterangkan pada nomor 1 tadi. Dan yang ketiga, ujroh atau yang biasa disebut upah jasa dari transaksi jual dari layanan seperti ijarah atau wakalah. Semuanya halal karena didasarkan pada kegiatan ekonomi, bukan spekulasi atau bunga. Selain fungsi ekonomi, bank syariah juga mempunyai fungsi sosial, yaitu membantu pemerataan ekonomi dan kesejahteraan umat. Misalnya dengan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah dari nasabah atau keuntungan bank sendiri. Jadi, sistem keuangan syariah bukan cuma mencari profit, akan tetapi juga memperhatikan nilai kemanusiaan. Nah, kesimpulannya, perbankan syariah menjalankan fungsi intermediasi yang adil, transparan, dan juga sesuai syariat. Ia menjadi jembatan antara masyarakat yang memiliki dana dan yang membutuhkan, dengan tujuan untuk menciptakan ekonomi yang berkah dan berkeadilan. Selanjutnya yaitu untuk soal ketiga, saya akan menjelaskan tentang 3 hal yang dilarang dalam transaksi bisnis syariah dan juga pendapat mengenai pernyataan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Nah, dalam sistem ekonomi Islam ada 3 hal utama yang dilarang, yaitu riba, gharar, dan maisir. Yang pertama yaitu riba. Riba adalah tambahan atau bunga yang disyaratkan dalam transaksi pinjam meminjam. Contohnya seperti bunga kredit di bank konvensional. Riba di dalam hukum Islam itu diharamkan karena menimbulkan ketidakadilan. Pihak yang memberi pinjaman akan selalu lebih diuntungkan, sementara pihak yang peminjam bisa semakin terbebani. Yang kedua yaitu gharar. Gharar adalah ketidakjelasan dalam transaksi, baik dari sisi barang, harga, maupun waktu penyerahan. Misalnya, jual beli barang yang belum jelas wujudnya atau kepemilikannya, seperti menjual ikan yang masih di laut. Nah, itu kan belum jelas ya. Atau hewan yang belum lahir. Di dalam Islam, gharar itu dilarang karena bisa menimbulkan penipuan dan perselisihan. Yang ketiga, maisir. Maisir adalah unsur perjudian yang dimana hasil transaksi bergantung pada keberuntungan semata. Contohnya judi, taruhan, atau trading spekulasi tanpa dasar analisis yang jelas. Maisir dilarang karena menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan bisa merugikan salah satu pihak. Nah, mengenai pernyataan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional, menurut saya itu tidak bisa dikatakan seperti itu ya, tidak benar. Meskipun sekilas produknya terlihat mirip, sama-sama ada tabungan pembiayaan dan cicilan, tetapi sistem dan prinsip dasarnya sangat berbeda. Bank konvensional menggunakan sistem bunga atau riba yang sudah ditetapkan di awal tanpa memperhatikan hasil usaha. Sedangkan bank syariah menggunakan sistem akad-akad halal seperti bagi hasil, jual beli, atau sewa, di mana keuntungan dan risiko ditanggung bersama. Selain itu, bank syariah juga berorientasi pada keberkahan dan keadilan sosial, bukan sekedar keuntungan materi. Artinya, tujuan utamanya bukan hanya ekonomi, tapi juga mencari ridha Allah. Jadi, bisa disimpulkan bahwa bank syariah dan bank konvensional sangat berbeda, baik dari sisi nilai, sistem, maupun tujuan akhirnya. Bank syariah hadir untuk menjadi solusi keuangan yang lebih adil dan sesuai dengan tuntunan Islam. Sekian jawaban saya untuk 3 soal ujian tengah semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Saya meminta maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.